Shalom, senang sekali kita berjumpa lagi dalam ibadah koper. Karena kasih karunia Tuhan menyertai kita semua dalam kehidupan kita, banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita jalani. Ada rintangan, ada godaan, namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Rancangan Tuhan pasti indah buat kita semua. Kita akan pujikan untuk mengawali ibadah koper. Kita pujikan sentuh hatiku. Segala yang
kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, para wanita Koper Gloria, untuk berkumpul di hadapan-Mu pada sore hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu setia menuntun hidup kami, meskipun kami sering jatuh dan gagal. Kami berdoa agar dalam ibadah ini Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menerima kekuatan baru dalam menghadapi tantangan hidup kami sebagai wanita. Berkati setiap bagian dari ibadah ini, mulai dari pujian, doa, hingga firman yang akan disampaikan. Biarlah melalui ibadah ini, kami semakin diperlengkapi untuk menjadi terang dan garam di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam firman-Nya di Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan Kau berfirman. Kita bersyukur hari ini boleh memuji nama Tuhan. Kita boleh berbakti bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, saudari-saudari seiman kita, meskipun secara online. Hari ini kita juga akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu saya mengajak setiap kita untuk datang di hadapan Tuhan di dalam doa, mohon hikmat pimpinan daripada Tuhan untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita melalui firman-Nya. Mari kita akan berdoa bersama. Mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang sungguh peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi,
Sampai hari ini kami masih boleh hidup menjalani hari-hari kami itu karena anugerah daripada Tuhan. Sebentar kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan Yesus, tegur kami, didik kami, ajarkan kami, kuatkan kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hari ini dengan pengucapan syukur dan berikan kami kerendahan hati untuk boleh melakukan firman-Mu, menghidupinya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah stop, jangan terlalu sensitif. Stop, jangan terlalu sensitif. Dan sebagai dasar perenungan diambil dari Mazmur 77, nomor 77, ayat 1 dan 2, kemudian dilanjutkan dengan Mazmur 139 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, ibu-ibu boleh menyimak Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Mazmur 139 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tentu pernah mendengar kalimat jangan tersinggung. Jangan mudah tersinggung. Kamu kok tersinggungan ya? Kamu kok mudah tersinggung ya? Saudara, apa sih sebenarnya tersinggung itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersinggung memiliki arti merasa disakiti. Merasa disakiti, merasa dilukai hatinya. Disakiti, dilukai hatinya. Saudaraku, salah satu masalah yang kerap muncul dalam relasi keseharian anak-anak Tuhan atau relasi keseharian setiap kita manusia adalah sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Saudara, ketika masih sekolah, masih SD, masih kecil, saya sekolah di kampung, saudara. Kemudian ketika mau ke sekolah itu melewati banyak rumput-rumput, lewat lapangan, terus kemudian ada sedikit sawah yang harus kami lalui. Nah, saudara, kami menemui, waktu itu saya dengan kakak satu sekolah, saudara, kami menemui ada satu tanaman namanya putri malu. Ya, ibu-ibu tahu tanaman putri malu yang ada duri-durinya, ada bunganya itu kecil-kecil itu. Nah, saudara, tanaman ini dalam bahasa Inggris disebut dengan sensitivity plant. Nah, tanaman ini daunnya akan menutup, gitu saudara, ya ibu-ibu. Tangganya akan terkulai ketika tersentuh. Jadi ketika dia tumbuh begini, kemudian kesenggol sedikit, langsung cukup, gitu. Terkulai dan daunnya menutup. Saudara, tanaman ini bisa menjadi gambaran hidup orang yang terlalu sensitif hatinya dan mudah tersinggung. Seseorang tidak dapat menyentuh apapun juga di dalam kehidupan orang ini atau beberapa orang tertentu tanpa melukai mereka atau membuat orang-orang itu menjadi sedih, putus asa dan kecewa. Ya saudara kasih dalam Tuhan, orang yang sensitif tersentuh sedikit seperti putri malu tadi, langsung kalau bahasa Jawanya mingkep, tertutup dan terkulai. Saudara, menyentuh orang ini berarti membuat mereka layu, mati seperti tanaman itu. Tidak mau lagi misalnya pelayanan, tidak mau lagi melakukan ini, tidak mau lagi melakukan itu, tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi menyanyi, tidak mau lagi apa, tidak mau ini, tidak mau itu. Kenapa? Tersinggung. Saudara kasih dalam Tuhan, mau tidak mau sikap seperti ini akan dengan cepat dapat meruntuhkan atau merusak sebuah persahabatan, merusak sebuah komunitas yang awalnya hangat menjadi rasa, oh iya
aku tersinggung. Iya, orang itu melukaiku. Oh iya, aku melukai orang itu dan lain sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan, bisa saja karena orang takut bergaul dengan kita yang mudah tersinggung dan kemudian malah memilih menjauh dari kita, tidak punya teman, atau teman kita hanya sebatas sesama orang-orang sensitif, ngumpul sesama orang-orang yang sensitif, ngumpul menjadi satu. Akhirnya apa? Lingkungan persahabatan, lingkungan pertemanan itu menjadi runtuh. Karena apa? Tersentuh sedikit, tersinggung. Pertanyaannya saudara, mengapa seseorang atau kita cepat tersinggung dan bagaimanakah kita dapat lepas dari masalah ini? Ibu Ben dikasih oleh Tuhan, pada dasarnya reaksi mudah tersinggung itu muncul dari sebuah sikap hidup yang terlalu personal, terlalu pribadi. Maksudnya apa? Kita meneropong, kita melihat segala sesuatu melalui kacamata pribadi kita sendiri. Sehingga apa? Segala sesuatu dianggap berkaitan dengan diri kita. Kayak lem gitu loh, lem buat nangkep lalat itu ditaruh cekik gitu ya, ditaruh gitu aja, saudara menangkap semua lalat itu, tutup langsung. Jadi fokusnya kepada diri sendiri, terus menangkap bukan saja kritikan atau apapun yang menyentuh diri kita, apapun omongan orang, perkataan orang, sikap orang langsung ditangkap. Oh itu aku itu, oh dia menyinggungku, oh itu ngomongin aku. Apapun yang terjadi atau dikatakan orang kita tanggapi sebagai komentar atau bahkan celaan terhadap diri kita. Bisik-bisik orang sedang ngomong pelan-pelan, kita katakan, wih rasanya, oh ngomongi, oh membicarakan aku, wah aku tidak diajak pelayanan, oh karena ini, oh karena itu, mesti aku karena ini dan lain sebagainya. Fokus adalah diri sendiri. Saudara, itu sebabnya kita cepat tersinggung dan akhirnya marah. Kenapa? Karena merasa diserang dan diperlakukan tidak selayaknya. Nah saudara, semuanya fokus pada diri sendiri. Itu aku. Pada umumnya saudaraku, sikap hidup yang terlalu personal ini saudara berasal dari penghargaan diri yang minim. Penghargaan diri yang minim. Kita merasa tidak berharga dan kita merasa di bawah orang lain, sehingga kita cenderung melihat bahwa sesama kita berada di atas kita. Iya aku kan tidak bisa apa-apa, iya aku kan ini, menarik diri menjauh dan menjauh. Saudara, cara pandang melihat sesama sebagai orang yang berada di atas kita membuat kita itu menjadi peka dan cepat menyimpulkan bahwa pada dasarnya orang itu nggak menghargai aku. Kan aku orang kecil, kan aku orang nggak punya, kan aku nggak bisa apa-apa, kan aku ini, aku itu, dan menarik diri dan merasa dia bukan siapa-siapa. Ketika orang berbicara sesuatu merasa bahwa aku dihina. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana cara menyikapi hal yang seperti ini? Mudah tersinggung karena merasa diri, cara pandang dirinya yang kurang tepat. Saudara, yang pertama adalah kita harus mengubah cara kita melihat hidup ini. Ya, singkat kata, hidup bukan tentang diri kita saja. Bukan fokusnya kepada diri kita seperti kita berada di sebuah panggung dan kemudian kita dilihat. Fokusnya, wah aku. Jadi ketika orang melakukan apa, wah aku yang dirasani. Ketika orang melakukan sesuatu, wah aku yang diomongin dan lain sebagainya. Fokus bukan diri kita. Saudara, mungkin kita terkejut dengan mendengar kata egois, ego. Sebab selama ini kita beranggapan bahwa kita, oh aku nggak sombong kok, aku nggak punya masalah dengan egoku kok. Saudara, sebaliknya kita mungkin beranggapan justru orang lainlah yang sombong, mereka lah yang mempunyai masalah dengan ego mereka, orang lainlah yang suka menghina saya, orang lain yang suka ngomongin saya. Padahal saudara, kenyataannya kita punya masalah dengan kesombongan diri kita. Karena itu kita tidak bisa kesenggol sedikit pun. Karena itu tadi kita merasa aku adalah senternya. Jadi ketika senggol, ketika kita merasa, aku merasa direndahkan. Nah, saudara, egois. Diriku lah yang harus menjadi pusat. Tanpa sadar, sombong kita. Sehingga apa saudara, ketika ada orang ngomong sedikit, melakukan sesuatu, kita terluka. Nah, karena apa? Kita menjadikan diri kita sebagai fokus di dalam lingkungan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, biasanya kita cepat tersinggung karena kita menginterpretasikan, kita pikir, itu tadi. Saya lagi, fokus ke kita. Kita pikir orang lain menilai kita.
Kita pikir orang menilai kita dengan buruk. Saudaraku, ingat sesungguhnya sebelum orang menilai diri kita, sadar atau tidak sadar, ibu-ibu, kita sebenarnya sudah lebih dulu menilai diri kita. Menilai diri kita sendiri buruk, menilai diri kita sendiri kurang bisa, menilai diri kita sendiri kurang mampu, memberi rapot merah kepada diri kita sendiri. Ya saudara, kita merasa nggak bisa apa-apa, kita merasa nggak mampu. Oh, masakanku nggak enak, aku nggak bisa bermain musik, aku nggak bisa menyanyi dengan baik, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, dan lain sebagainya. Ya saudara, akhirnya ketika mungkin orang sedang membicarakan sesuatu, kita merasa, ya aku kan nggak bisa ini, aku kan nggak diajak karena ini. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Oke, aku tidak mampu, tapi aku mau belajar. Jangan kemudian menjadikan diri kita fokus dan menyerang orang lain. Dengan apa? Ego kita. Ya, lu merasanya aku, lu tidak membawa aku, lu tidak mengajak aku. Nah, saudara, kita tersinggung dan kita merasa dihina, kita merasa tidak diakui, kita merasa tidak dianggap. Saudara kasih dalam Tuhan, ubah cara pandang kita. Kita bukan tokoh utama yang harus selalu menjadi fokus di dalam kehidupan ini. Jangan berpikir, wah aku. Masih ada orang lain di sekitar kita. Yang kedua, saudara, kita belajar, kita harus mengecek, ya, kita harus mengecek persepsi kita terhadap sebuah peristiwa. Ketika terjadi sesuatu, betul enggak itu sedang membicarakanku? Betul enggak karena ini aku tidak bisa melayani? Betul enggak karena ini maka hal ini terjadi, peristiwa yang seperti ini? Jangan menggunakan asumsi. Iya itu karena ini, padahal itu berpikirnya kita. Hanya karena pikiran kita, pikiran negatif kita menduga dan menebak. Saudara, bertanya, minta pendapat, cari info dengan baik, cari info dengan tepat. Jangan kita berasumsi dan memberikan penilaian berdasar perkiraan kita. Saudara, tidak ada salahnya kita datang dan mencari info, mencari tahu. Kenapa? Ada apakah gerangan? Kenapa hal ini terjadi? Tidak ada salahnya, ibu-ibu. Tapi tentunya bertanya dengan baik. Saudara kasih dalam Tuhan, yang ketiga, tidak bisa tidak, ketika kita sudah memiliki tingkat ketersinggungan yang sungguh-sungguh besar, kita harus berani untuk mengoreksi diri kita. Kok sedikit-sedikit aku tersinggung ya? Kenapa aku sedikit-sedikit seperti ini ya? Saudara, tidak ada salahnya bisa dan tidak kita katakan, oh nggak bisa, aku nggak mau konseling. Nah, saudara ini, ya. Tidak bisa tidak, saudara, kita harus belajar untuk mengoreksi diri. Cari seseorang, misalnya konselor, misalnya hamba Tuhan, minta bantuan untuk menolong kita, untuk mengoreksi diri kita, menyelidiki kita. Kenapa aku menjadi pribadi yang mudah tersinggung? Adakah di masa laluku, masa kecilku yang memicu aku menjadi seperti ini? Adakah satu peristiwa dalam hidupku yang membuat aku menjadi seperti ini? Saudara kasih dalam Tuhan, misalnya waktu kecilnya diejek, dibully oleh teman-temannya dengan masalah fisik. Kemudian ketika besar, dia sangat sensitif ketika berkaitan orang menyentuh masalah wajahnya. Kok wajahmu jerawat ya? Misalnya seperti itu, langsung tersinggung dia. Ya muka-mukaku sendiri kenapa begitu? Saudara mudah tersinggung, padahal karena masa kecilnya sering diejek. Nah, saudara, selesaikan masa lalu kita. Ini salah satu contoh. Konseling, kita bongkar kehidupan kita yang lalu seperti apa. Kita berikan pengampunan untuk masa lalu luka-luka di dalam hati kita. Akui di hadapan Tuhan, iya Tuhan Yesus, aku memiliki masa lalu yang sungguh-sungguh membuat aku terluka, membuat aku sakit. Aku mengampuni semua itu, aku mengampuni orang-orang yang melukaiku. Saudara, pulihkan aku Tuhan. Saudara, itu bisa menjadi salah satu cara untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang tidak mudah tersinggung lagi. Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan di dalam pengertian apa? Kita datang kepada Tuhan mengoreksi kehidupan setiap kita. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada penilaian Tuhan itu seperti apa di dalam kehidupan kita. Kembali kepada Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan melihat kehidupan kita.
bukan sebagai pribadi yang jelek, yang buruk, yang harus dibuang, mengasihani diri, tidak bisa apa-apa. Saudara, Mazmur 77 kalau kita baca secara keseluruhan adalah Mazmur yang penuh syarat dengan pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, mengapa meninggalkan pemazmur? Mengapa meninggalkan aku di dalam kesusahan? Saudara, dalam Tuhan, di dalam kesusahan kita sering merasa sendiri. Ya, kita merasa, aku nggak dipakai, aku merasa dibuang, aku merasa nggak diajak, aku merasa buruk dan lain sebagainya. Ditinggalkan sendiri. Pada saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita, dan belum tentu orang itu meninggalkan kita. Belum tentu orang membuang kita, belum tentu orang menyingkirkan kita. Seringkali asumsi kita, pandangan pribadi kita yang sudah menilai diri sendiri yang terlalu buruk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti inilah kita yang cepat tersinggung. Kita cepat menyimpulkan bahwa orang tidak menyukai kita, dan Tuhan pun meninggalkan kita seorang diri. Enggak ada teman, aku seorang diri. Tuhan tidak adil, mereka semua ada teman sedangkan aku tidak. Mudah tersinggung. Saudara, pemazmur tidak berhenti pada pemikirannya sendiri. Dia berkata, aku tidak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku tidak mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan pada zaman purbakala. Nah saudara, pemazmur di dalam Mazmur ini, Mazmur 77, dia mengatakan apa? Dia memilih untuk tidak tenggelam di dalam perasaannya. Perasaan yang merasa seperti itu tadi, terbuang, tidak bisa apa-apa, tersingkirkan dalam tekanan permasalahan yang berat. Dia milih untuk apa? Memilih datang kepada Tuhan, melihat perbuatan kasih Tuhan yang begitu luar biasa sepanjang kehidupannya. Saudara kasih dalam Tuhan, sewaktu kita mengingat perbuatan Tuhan, sadarlah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu menilai kita itu sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh luar biasa. Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat. Lihat, pemazmur berkata, aku bersyukur. Kenapa? Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita itu ajaib di dalam pandangan Tuhan. Kita itu indah di dalam pandangan Tuhan. Jangan kita kemudian terlalu sensitif. Stop, berhentilah untuk menjadi pribadi yang terlalu sensitif. Fokus kepada diri sendiri, menilai diri sendiri terlalu buruk, tak bisa apa-apa, aku begini, aku jelek dan lain sebagainya. Oh, orang lain itu menilai aku jelek. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita indah, kita ajaib di dalam pandangan Tuhan. Lakukan hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun kita, apapun kesulitan kehidupan kita, bagaimana berbanderat kehidupan kita, kita itu indah, kita itu mulia di dalam pandangan Tuhan. Jangan mudah tersinggung. Lihat keadaan sekeliling kita. Benar tidak kejadian seperti itu? Apakah betul itu membicarakan kita? Apakah betul itu melukai kita? Ataukah hanya itu perasaan kita? Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, jangan mudah tersinggung. Jangan mudah tersinggung. Engkau ajaib, engkau indah di dalam pandangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kejadian kami sungguh ajaib, sungguh mulia di dalam pandangan-Mu. Siapapun kami sungguh berharga di mata Tuhan. Kami menyadari Tuhan Yesus, seringkali dalam relasi kami sehari-hari dengan sahabat-sahabat sekitar kami menjadi buruk, menjadi tidak menentu, menjadi kacau, hanya karena kami terlalu sensitif, hanya kami terlalu memandang diri kami, merendahkan diri kami sendiri, memandang nilai kami terlalu buruk. Oh Tuhan, ampuni kami, siapapun kami. Hari ini kami menyadari betapa indahnya hidup kami di hadapan Tuhan. Ketidakmampuan kami untuk melihat kami yang indah di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan dalam keseharian kami, ajarkan kami untuk kami boleh mengerjakan setiap panggilan kehidupan kami dengan sebaik mungkin. Dan tidak menjadi mudah tersinggung dengan apapun yang terjadi dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami seperti pemazmur di dalam segala kesulitan kehidupan. Tidak putus asa, karena dia tahu bahwa Tuhan sungguh peduli dengan kehidupannya. Kehidupannya berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat menyayangi dia. Demikian juga Tuhan mengasihi setiap kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami untuk menghidupi firman-Mu, mengingat firman-Mu hari ini dalam keseharian kami. Menjadikan kami pribadi yang tidak menjadi pribadi yang mudah tersinggung, tidak menjadi pribadi yang terlalu sensitif. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami Tuhan, supaya keseharian kami, relasi kami dengan sahabat kami sungguh menjadi indah di dalam pandangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Kita selalu bersyukur, kita selalu memuji, karena kasih Tuhan selalu besar buat kita. Mari ibu-ibu kita nyanyikan Tiada Terukur. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami.
Hari ini kami juga boleh memuji Tuhan. Kami sudah ditegur oleh firman Tuhan untuk tidak mudah tersinggung, tidak menjadi pribadi yang terlalu sensitif dengan hati kami, dengan hidup kami, yang membuat kami memiliki relasi yang buruk dengan sesama kami. Ajarkan kami Tuhan, ajarkan kami untuk bisa menilai hidup kami sungguh indah di dalam pandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami datang pada Tuhan membawa kerinduan hati kami kepadamu. Kami membawa sahabat-sahabat kami yang dalam kelemahan tubuh di akhir tahun ini Tuhan. Ada begitu banyak tanggung jawab, ada begitu banyak pekerjaan, ada begitu banyak hal yang harus kami lakukan. Tubuh kami seringkali merasa lemah. Tuhan Yesus tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan. Sahabat-sahabat kami yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kesehatan, ada kekuatan, sehingga boleh menjalani hari-hari kami lagi seperti semula dengan baik. Terima kasih Tuhan, mengingat untuk anak-anak kami dalam masa studi mereka, Tuhan Yesus Kau berkati setiap pelajaran yang mereka sedang pelajari, pendidikan yang sedang mereka tempuh, Tuhan berkati, sehingga mereka juga memiliki masa depan yang baik, yang cerah, gilang-gemilang di hadapan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga setiap pelayanan ibu-ibu dimanapun mereka berada, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati buat berhasil semua. Rumah tangga kami, rumah tangga anak-anakmu, rumah tangga ibu-ibu dimanapun mereka berada, oh Tuhan berkati. Ada kasih cinta di dalam keluarga itu, dan setiap keluarga boleh menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, iman semakin bertumbuh di hadapan Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan tantangan kehidupan, tidak menjadi undur dan melarikan diri dari hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk setiap kerinduan hati kami yang belum terucap, biarlah Tuhan Yesus akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati kota di mana kami tinggal, berkati daerah di mana Tuhan tempatkan kami untuk hidup, tinggal dan berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati setiap kami dan menjawab doa kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.